pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Pagi ini kita kembali lagi mau ibadah online bersama. Adik-adik semangat kan? Oke, sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik duduk yang tertib, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk setiap rencana indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami mau beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau sertai Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Ada Tuhan Yesus enggak ya di dalam hati adik-adik sekalian? Pastinya ada ya. Bu Yani, kalau misal tidak ada Tuhan Yesus di hati kita, kira-kira gimana ya Bu Yani? Hidup kita kosong Kak Marta, Ya, hidup kita hampa. Bolong gitu ya. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan kali ini, kita mau nyanyi hidup tanpa Yesus itu seperti donat. Kita mau sama-sama bernyanyi ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Seperti donat, seperti donat, hidup tanpa Yesus. Seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatimu. Hidup tanpa Yesus, seperti donat, seperti donat, seperti donat, hidup tanpa Yesus. Seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatimu. Sebelum ku dengar, mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Hidup tanpa Yesus itu seperti donat ya Kak Marta. Iya. Kosong, nggak ada kasih,
nggak ada cinta gitu ya. Nggak ada Tapi sukacita. Tuhan sudah memberikan kita apa? Kasih, membuat kita menjadi mendidih tadi Iya. sampai goyang-goyang gitu Semangat ya. gitu Iya. ya, Wiyani. Mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan, kita mau pujikan kasih Yesus manis dan indah. Karena hanya kasih Yesus yang menyelamatkan kita, kasih Yesus yang memberikan sukacita kepada kita ya Kak Marta ya. Ya, kita mau sama-sama pujikan kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah, oh oh oh, sungguh indah, oh oh oh, sungguh indah. Puji Tuhan, kasih Yesus indah di dalam hidup kita. Ini saatnya untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bawa hati kita adik-adik, kita bawa hidup kita mau sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan
sikap doa yang baik. Kita tutup mata kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Bapa, kalau pagi ini kami anak-anak-Mu boleh memuji dan memuliakan Engkau, boleh bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan saatnya Bapa bagi kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau yang akan memimpin kami. Kiranya Bapa yang menguduskan hati kami, Bapa yang menguduskan telinga kami, Bapa yang menguduskan pikiran kami. Sehingga apa yang kami terima pagi ini Bapa, itu boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Halo, shalom adik-adik semua yang dikasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi dalam ibadah online, ya kan? Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita sudah berdoa tadi, sudah memuji dan memuliakan namanya. Kita akan belajar firman Tuhan tentang saling mengasihi. Nah, tapi sebelum kita masuk, yuk semuanya duduk yang rapi. Disilak nih telinganya nih biar kelihatan semua ya, nggak boleh gocek satu sama yang lain ya. Sebelum Bu Ambar masuk ke cerita firman Tuhan, mau tak kasih cerita dulu buat pembukaannya. Nah, ceritanya gini ya, apa ya? Ada sebuah keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, nenek, dan satu orang anak kecil, cewek atau perempuan, umurnya itu kurang lebih 8 tahun. Nah, anak ini sangat imut, anak ini sangat luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Di siang hari itu mamahnya lagi sibuk. Mamahnya sibuk bebenah rumah, neneknya mungkin lagi santai-santai duduk. Dan ayahnya ini atau papahnya ini lagi baca koran. Nah, setelah sekian waktu, tibalah waktunya untuk makan siang. Nah, mamahnya masih sibuk nih. Akhirnya mamahnya minta tolong, "Pak, tolong suapin si Lala." Nah, nama anak itu namanya Lala. Papanya jawab, "Oke mah, saya mau suapin Lala." Lala yang lagi duduk bermain dipanggil, "Nah ayo kita makan." Nah, kemudian disodorkanlah makanan itu. Ada nasi, ada juga sayur. Sayurnya itu komplit banget. Ada mungkin wortel, bayam, kecambah mungkin ya. Tak lupa juga ada telur setengah matang. Wah, mungkin kalau ada yang suka telur setengah matang semuanya doyan gitu ya. Tapi ada juga yang gak suka, itu rasanya kayak di perut itu mual ya. Tapi anak ini ketika melihat menunya, apa yang dilakukan? "Pah, aku gak mau makan." "Loh, kenapa kamu gak mau makan?" "Pokoknya gak mau makan, Pak." Terdengarlah suara mamanya. "Dek, kenapa kamu gak mau makan?" Terus papanya membujuk dengan pelan, "Lala, ini kan udah siang, kamu harus mau makan." Apa yang jawaban anak itu? "Saya tetap gak mau makan." Kemudian papahnya ini timbul nih ide. Wah, oke lah kalau gitu tak kasih hadiah, tak kasih sesuatu kalau kamu mau makan 1 sampai 3 suap makan ini. Kemudian Lala bilang gini, "Oke lah Pak, saya mau makan ini." Dia makan, nyam 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 nyam. Akhirnya apa yang terjadi? Makanan itu habis. Satu perjuangan yang berat buat Lala ini menikmati makan siangnya. Karena sebenarnya dia itu kalau lihat telur setengah matang itu perutnya mual. Pengen aduh gimana ya kalau makanan gak enak itu ya. Udah gak suka itu kayak rasanya itu mau mual. Dan akhirnya apa yang terjadi? Makanan itu dengan perjuangan si Lala menghabiskan makanan. Akhirnya makanan ini dihabiskan. Setelah itu dikasih tunjuk papanya kan tadi.
Papanya bilang apa? Wah, hebat kamu nak, luar biasa menghabisin menu makan siang. Terus singkat cerita, setelah semuanya habis, papanya bilang gini, sesuai kesepakatan nak, kamu tak kasih apa saja yang kamu minta tak kasih wes. Terus Lala minta apa coba? Ayo, pernah kah di rumah gitu digituin sama ayah sama ibu? Wah, pasti kalau udah ngabisin makanan asik, aku minta uang 5.000, aku minta uang 10.000, atau aku mau minta es krim dan lain sebagainya. Tapi Lala ini nggak minta apapun juga. Lala ini bilang sama papanya, "Pak, aku mau minta potong rambut." Hah? Papanya kaget. Potong rambut kecil, nanti tak anterin kamu ke salon. Tapi ini Pak, aku mau potong rambutnya itu mau botak. Hah? Papanya langsung kaget. Hah? Kamu mau botak? Aduh, mamanya denger nih yang agak jauh. Mamanya bilang, "Lala, kamu kan cewek. Rambutmu itu panjang, indah, lurus. Kenapa kamu mau potong? Aduh, botak. Kamu potong pendek aja atau model apalah yang lagi bagus sekarang musimnya anak-anak yang pakai poni atau apa." Tapi Lala tetap bilang, "Pa, Ma, tadi kan ketika pertama mau suruh aku makan, aku nggak mau. Tadi kamu paksa aku untuk ngabisin. Dan kamu janji untuk memberikan sesuatu padaku. Makanya aku juga minta Papa sama Mama tepatin janjimu. Aku mau dipotong rambut model botak." Akhirnya dengan berat hati papahnya sama mamahnya nganter ke salon. Dan akhirnya dipotong botak. Akhirnya botak. Nah, setelah berlalu hari, mungkin 2 atau 3 hari, tiba waktunya Lala ini pergi sekolah. Nah, ketika pergi sekolah itu yang nganter papahnya. Papahnya dengan hati yang menangis ya. Menangis tentunya kalau melihat anaknya yang cantik, rambutnya panjang bagus, tiba-tiba ngelihat anaknya itu ketika biasanya kalau dianterin turun dari motor atau turun dari mobil itu bilang disisirin dulu rambutnya yang bagus. Ini cuman Salim. "Berangkat dulu ya Pak, berangkat dulu." Terus dia berjalan gendong tas gitu. Aduh, ada satu kehilangan ya meskipun rambut aja ya. Kemudian dalam hati nangis, Lala lambaikan tangan, "Dadah Papa, sampai ketemu nanti." Papanya masih merasa sedih. Yes, tiba-tiba ada motor yang datang. Ada anak laki-laki yang botak loh. Namanya adalah Dodo. Manggil, "Lala, Lala." Dodo, ayo kita sama-sama. Akhirnya mereka berjalan bersama-sama. Nggak cukup sampai di sini. Ayah daripada Dodo ini menghampiri ayahnya si Lala. Dia bilang, "Pak, terima kasih banyak ya. Karena Lala, Dodo ini jadi semangat buat pergi sekolah." Papanya kaget. Loh, apa yang dilakukan Lala sama Dodo ya? Singkat cerita, suatu hari itu si Lala main ke rumahnya Dodo. Ceritanya si Dodo ini sakit. Dia sakit leukemia. Jadi semuanya harus dibotakin. Dia tuh malu udah gak mau sekolah. Dia bilang sama papanya, "Aku gak mau sekolah Pak. Aku tuh malu kalau sekolah gak punya rambut." Ternyata 2 anak ini, si Lala sama Dodo ini bersepakat, "Dodo, kamu harus semangat apapun yang terjadi dalam hidupmu. Aku mau menemani kamu, aku yo tak botakin rambutku." Dan akhirnya papahnya Lala ini bisa bersyukur. Oh iya begitu, dalam hatinya Papa Lala ini, ternyata Lala ini punya tujuan yang luar biasa. Dia mau menolong temannya, dia mau menjadi sama dengan temannya. Dia mau membantu waktu dia sakit. Dia nggak mau temannya itu diejek, nggak mau temannya itu dicela, gundul, itu nggak mau. Makanya Lala mengorbankan rambutnya yang bagus buat dipotong. Nah, singkat cerita nih, luar biasanya si anak Lala yang umur 8 tahun ini
menjadi berkat bagi semua orang. Jadi mereka berdua berjalan, mungkin masuk di dalam kelas, enggak ada satupun yang ngejek. Gundul, enggak ada. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, inilah cerita tentang Lala dan Dodo. Meskipun kita masih kecil, mungkin ada umurnya 3 tahun, 4 tahun, atau sama dengan Lala 8 tahun atau lebih, bahkan di bawah 12 tahun yang mungkin kita enggak dipandang. Kita hanya anak-anak yang masih kecil, tapi kita itu bisa menjadi berkat bagi semua orang. Melalui apa? Ayo. Melalui saling mengasihi. Karena apa ya? Saling mengasihi itu adalah ajakan Tuhan di dalam firman Tuhan. Yuk kita sama-sama yang bawa Alkitab ya. Kita mau buka Alkitab kita ya. Kita mau buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Nah, udah ketemu semua belum? Ayo, ya biasakan ya setiap kita kalau mendengarkan firman Tuhan, kita bawa Alkitab kita ya. Udah ketemu, kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, luar biasanya bahwa Tuhan Yesus ini mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi. Nah, apa yang dilakukan Lala ini, kita bisa mengingat cerita tentang kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Tuhan Yesus pernah mati di atas kayu salib. Buat apa? Untuk menebus dosa saya, untuk menebus semua dosa adik-adik semuanya. Nah, Lala ini memberi teladan kepada kita. Kita harus bertindak, kita harus berbuat sesuai dengan perintah Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 13. Dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, inilah Tuhan Yesus, contoh nyata Tuhan Yesus yang diberikan dalam setiap kehidupan kita dan diaplikasikan oleh teman kita yang namanya Lala. Tentunya kita semua yang di rumah mau kan mengaplikasikan atau kita mau melakukan firman Tuhan ini, benar kan? Ada amin? Oh, pastinya ada amin ya. Nah, ini satu lagi ayat di dalam Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, sungguh-sungguh firman Tuhan ini nyata dalam kehidupan kita. Tuhan berikan kita ajakan, Tuhan berikan kita bukan hanya ajakan saja, teladan, tapi Tuhan juga berikan sesuatu yang luar biasa sehingga kita dimampukan untuk saling mengasihi. Nah, meskipun kita kecil, meskipun kita tidak terhitung oleh banyak orang, ataupun meskipun kita dengan segala keterbatasan kita harus tetap saling mengasihi melalui setiap kehidupan kita. Ada amin? Oke, firman Tuhan yang cukup singkat ini kiranya boleh memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan dimanapun kalian berada. Kita meneladani contoh dan tindakan Lala yang dia mau mengorbankan apa yang dia miliki, hal apa yang indah yang dia miliki untuk menjadi sama dengannya, untuk menjadi berkat bagi temannya. Demikian juga pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita itu menjadi contoh yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Oke? Kiranya menjadi berkat. Kita semua mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa sama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Firman-Mu mengajar kami untuk kami tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan, dengan contoh yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan mampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk kami menjadi berkat, untuk kami menjadi duta-duta Allah. Karena kami adalah anak-anak terang yang
boleh memberitakan firman Tuhan, kami boleh membagikan firman Tuhan bagi semua orang. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, memberkati kami semua, memberikan pertumbuhan kami semua. Kami percaya kuasa-Mu akan menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian adik-adik, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.